Selamat pagi adik-adik remaja GKI Bintaro. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian remaja hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah membangun extended family. Tujuan dari renungan kita pada pagi hari ini adalah agar supaya kita sebagai orang Kristen dapat menghasilkan buah yang dapat membangun hubungan dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang sosial. Oleh karenanya, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk belajar tentang firman. Bapa, sebagai anak remaja, kami butuh banyak pengetahuan dan banyak hikmat daripada Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam iman kami, dan kami mampu menghasilkan buah-buah yang boleh mempermuliakan nama-Mu di dalam kami menjalankan kehidupan kami, hari lepas hari. Hari ini kami ingin mempelajari satu perikop di dalam firman-Mu, di mana kami diajar bagaimana kami harus membangun hubungan dengan siapapun tanpa harus membedakan latar belakang sosial. Tuhan, karuniakan bagi kami Roh Kudus-Mu agar supaya kami mampu melihat, mendengar, bahkan melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada kami pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik rekan remaja, pembahasan Alkitab pada pagi hari ini didasarkan pada perikop yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang pada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah
firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik remaja GKI Bintaro yang saya kasihi, apa yang dimaksud dengan extended family? Extended family adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan beberapa orang yang ada di dalam keluarga yang mungkin sudah sekian lama hidup bersama-sama. Keluarga inti kita tahu ayah, ibu, anak kita, adik-adik sekalian. Tapi biasanya di rumah kita, umumnya di kota besar, tinggal juga bersama-sama dengan mereka beberapa orang asisten rumah tangga, ada juga mungkin pengemudi atau supir, ada juga mungkin tukang kebun. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan kita atau keluarga inti untuk sekian waktu lamanya. Dan seringkali kita menganggap mereka adalah keluarga kita sendiri atau bagian dari keluarga kita sendiri. Namun bagaimanakah sesungguhnya sikap kita terhadap mereka yang paling dalam? Apa yang mendasari hubungan kita dengan mereka sejauh ini? Apakah kita sungguh-sungguh menganggap mereka sebagai anggota keluarga kita? Atau apakah kita mendasari hanya karena ada satu hubungan atau relasi kerja di antara kita? Padahal mereka tinggal bersama-sama dengan kita. Seringkali kita memperlakukan mereka lebih banyak sebagai orang yang berhubungan di dalam fungsi dan kerja. Tetapi apakah kita mampu untuk membangun hubungan dengan mereka juga di dalam prinsip kasih Tuhan? Nah, inilah yang kita mau pelajari dan mau teladani dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Kita mendengar kisah tentang seorang perwira bangsa Romawi. Kita tahu bangsa Romawi pada saat itu adalah penjajah bangsa Yahudi. Dan bangsa Romawi dikenal sebagai penjajah yang kejam. Kisah kita pada hari ini sangat menarik karena diceritakan bahwa seorang perwira Romawi begitu menghormati hambanya yang adalah orang Yahudi sebagai bangsa yang menjajah orang Yahudi. Sebetulnya dia mempunyai pilihan untuk memperlakukan hambanya sama seperti dia memperlakukan budaknya. Tetapi kita melihat di sini di dalam cerita ini dari awal hingga akhir, bagaimana pada akhirnya Tuhan Yesus sangat kagum dengan dia. Karena begitu besar kasihnya kepada hambanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku tidak melihat iman sebesar ini bahkan di antara orang Israel." Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini dalam kehidupan atau pribadi dari perwira Romawi ini? Yang pertama, perwira Romawi ini mengasihi tanpa diskriminasi. Ini sebuah prinsip yang sangat penting. Ketika kita mengasihi orang lain, kita mampu mengasihi tanpa membedakan latar belakang sosial. Dia mampu mengasihi tanpa diskriminasi, walaupun ada perbedaan jenjang sosial antara dia dengan hambanya. Tapi dia menunjukkan kasih atau perhatian yang begitu besar, sehingga dia mau melakukan upaya yang sebesar-besarnya untuk hambanya ini. Apakah kita juga mempunyai perasaan yang sama? Bahwa iman kita menghasilkan buah kasih tanpa diskriminasi. Banyak situasi di saat-saat ini
di mana diskriminasi masih begitu kuat. Kita membedakan orang berdasarkan latar belakang sosial. Kita mudah untuk membangun hubungan dengan orang dengan kondisi sosial yang lebih baik, tapi kita cenderung untuk tidak mampu membangun hubungan dengan orang yang sosial yang lebih rendah. Dan ini adalah satu contoh prinsip yang diberikan oleh perwira Romawi ini. Yang kedua, saya mencatat bahwa perwira Romawi ini mengasihi sampai terluka. Mengapa saya mengatakan mengasihi sampai terluka? Sebagai seorang perwira Romawi, mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari bangsa Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh perwira ini ketika menghendaki agar hambanya sembuh, dia mau datang kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, dan dia merendahkan dirinya, mengatakan bahwa Tuhan, tidak perlu Tuhan datang ke tempat saya, karena dengan mengatakan saja apa yang Tuhan perintahkan, maka saya yakin hamba saya akan sembuh. Dia mau untuk merendahkan dirinya, apapun demi kesembuhan hambanya. Ini adalah sebuah bentuk pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan di sini adalah pengorbanan harga diri. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang lazim pada saat itu. Seorang perwira Romawi merendahkan dirinya di hadapan orang Yahudi. Tetapi demi kesembuhan hambanya, ia mau melakukan hal itu. Artinya dia mau mengasihi, dia mengasihi hingga terluka, hingga mengorbankan apa yang menjadi kebanggaannya. Yang ketiga, saya mencatat bahwa kasih yang dia berikan kepada hambanya adalah kasih dengan sepenuh iman. Kita tidak tahu latar belakang perwira Romawi ini. Tentunya yang pasti dia bukanlah penganut agama Yahudi. Tetapi dia memiliki iman. Iman bahwa ketika dia menyerahkan hambanya kepada seseorang yang mempunyai kuasa, maka dia yakin bahwa hambanya ini sembuh. Dan dia menggunakan imannya dengan benar. Dia menggunakan imannya kepada sosok yang benar. Dan hasil dari imannya menghasilkan buah, yaitu kesembuhan hambanya. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, perwira ini memberikan contoh kepada kita bahwa iman yang benar bisa menghasilkan sebuah kebaikan buat setiap orang. Walaupun kita tidak tahu latar belakang iman atau agama dia, tapi dia menghasilkan sebuah tindakan yang nyata, yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan dan memberikan pendapatnya tentang orang ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel. Adik-adik sekalian, ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan siapapun, biarlah kita bisa menggunakan ketiga prinsip ini. Karena dengan menggunakan ketiga prinsip ini, saya yakin bahwa kita mampu membangun hubungan dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang sudah membantu kita setiap hari, yaitu asisten rumah tangga, mungkin kita memiliki pemudi, dan juga orang-orang yang lain. Membangun hubungan dengan setiap orang adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Dan membangun hubungan dengan setiap orang harus dilandasi oleh prinsip mengasihi tanpa diskriminasi, mengasihi hingga terluka atau mengasihi dengan cara berani berkorban, dan mengasihi dengan sepenuh iman,
maka sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang menjadi saksi bagi Kristus, memuliakan Tuhan, membangun hubungan, dan boleh membawa orang datang pada Kristus mungkin ketika mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dapat diterima dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menolong kita untuk menghasilkan buah-buah iman yang bisa membangun hubungan dengan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar bagi kami sebuah pelajaran penting. Bagaimana kami harus membangun hubungan dengan orang lain. Begitu banyak Tuhan rintangan dan alasan yang menghalangi kami untuk berhubungan dengan orang lain. Perbedaan pandangan sosial, ketidakmauan untuk berkorban, dan kepentingan diri sendiri. Itu seringkali menghambat kami untuk membangun hubungan dengan orang lain. Namun hari ini Tuhan mengajar bagi kami sebuah prinsip yang penting, yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan bahwa ini adalah buah iman yang sangat jarang dan luar biasa, yaitu mengasihi tanpa diskriminasi, mengasihi dengan berani berkorban sampai terluka, dan mengasihi dengan sepenuh iman. Tuhan, tolonglah kami agar supaya kami boleh menjalankan prinsip ini sebagai remaja, di mana kami mulai bertumbuh dan mulai membangun hubungan sosial dengan siapapun. Kiranya hikmat Tuhan memperlengkapi kami untuk boleh hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karuniakan Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya kami mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekalian, selamat menjalani kehidupan di dalam lingkungan kalian. Tuhan memberkati. Amin.